Semoga pada hari ini kita diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah khususnya. Nah, bagaimana di belakang saya ini ada tanaman terong, ada juga tanaman kol. Ini pada dasarnya tidak asing lagi bagi para petani. Tetapi bagi para petani pemula ini akan bertanya, tanaman terong oh seperti itu pohonnya, tanaman kol oh seperti itu pohonnya. Nah, seperti itu. Baik saudara-saudara, nah saya akan menjelaskan sedikit cara penanaman terong seperti ini. Nah, yang pertama kita berbicara kalau berhubungan dengan tanaman, otomatis kita berbicara namanya pertanian. Nah, perlu saudara-saudara ketahui bahwa pertanian itu mencakup banyak hal, ya seperti budidaya tanaman, kemudian cara jual beli sayuran, kemudian cara perawatan tanaman itu sendiri. Nah, seperti itu. Yang terpenting yang harus kita perhatikan dalam sistem pertanian adalah memilih kualitas tanaman itu sendiri. Apakah tanaman itu menghasilkan kualitas yang baik atau tidak baik. Nah, seperti itu. Pada dasarnya, di dalam bertani atau budidaya suatu tanaman, cenderung para petani itu ingin mendapatkan hasil yang lebih. Nah, kalau tidak ingin mendapatkan hasil yang lebih, tidak ada orang yang mau bertani atau membudidayakan suatu tanaman. Bahkan pekerjaan apapun pada dasarnya menginginkan sesuatu yang lebih. Nah, itu kuncinya. Nah, di sini saudara-saudara lihat bagaimana tanaman terong ini. Ini umur terongnya kurang lebih 45 hari atau 1 bulan lebih. Nah, merek terong ini adalah Mustang, saudara-saudara. Jadi kualitasnya cukup bagus juga. Nah, cara pengolahan tanaman terong seperti ini yang pertama kita lakukan adalah yaitu mencangkul tanah itu sendiri atau menggunakan bajak dengan supaya gembur dengan tujuan agar akar tanaman itu bisa tembus masuk ke dalam tanah. Nah, seperti itu. Nah, kita buat bedengan itu lebarnya kurang lebih 1 meter, kemudian tinggi bedengan kurang lebih 50 cm, kemudian lebar selokannya kalau bisa yaitu 80 atau paling minimal itu 60 cm, saudara-saudara. Nah, mengapa lebar bedengan 1 meter kemudian tinggi bedengan 50 cm? Ini dengan tujuan seperti ini, saudara-saudara. Kalau daerah yang mempunyai kelembaban yang tinggi atau di mana saya menanam terong seperti ini dengan ketinggian 800 dari permukaan laut, otomatis curah hujan cukup tinggi dan kelembaban udara di sekitar tanam ini cukup tinggi juga. Jadi untuk antisipasi seperti ini makanya tinggi bedengan harus 50 dengan tujuan seperti tadi. Nah, kalau tidak demikian maka terjadi namanya rawan penyakit seperti terjadi busuk batang, ngelayu fusarium, bahkan terjadi busuk buah atau kegagalan buah seperti itu akan terjadi. Nah, setelah kita olah lahan seperti itu dengan ketinggian seperti saya katakan tadi, kita campur dengan tebar kapur dolomit seperti itu dengan tujuan menaikkan pH tanah. Nah, kemudian setelah tebar kapur dolomit, kemudian kita memberikan namanya pupuk kandang. Ya, baik itu pupuk kandang berupa kotoran sapi, kotoran kambing atau kotoran ayam, ini tentunya yang sudah difermentasi yang paling terbaik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kebetulan saya di sini menggunakan pupuk kandang ayam yang ada sekamnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu baru kita tabur juga yang namanya pupuk kimia seperti SP36, Urea, KCL, Mutiara Hijau dan lain sebagainya. Tetapi khususnya saya di sini, saya hanya menggunakan pupuk Pertipos. Nah, saudara-saudara sudah mungkin tahu apa itu Pertipos, sama dengan SP36. Karena kebetulan di sini di tempat saya untuk mencari SP36 itu agak susah. Walaupun kita mempunyai istilahnya petani itu harus menggunakan kartu pertanian, tetapi namanya di lapangan itu kadang-kadang pupuk menjadi langka. Jadi semua petani sudah mengetahui hal ini. Nah, saya menggunakan Pertipos, kemudian setelah diaduk dicampur di bedengan itu, kemudian kita tutup. Nah, tunggu berapa hari, kemudian kita tutup lagi menggunakan mulsa hitam perak. Nah, tujuannya kita menggunakan mulsa agar rumput tidak cepat tumbuh. Nah, seperti itu, saudara-saudara. Nah, setelah itu kita harus menunggunya berapa hari, kemudian di lubang mulsa baru kita melakukan namanya penanaman. Nah, setelah kita tanam kurang lebih umur 15 hari ada namanya sistem perawatan, yaitu dengan penyemprotan,
dengan menggunakan bahan aktif insektisida atau fungisida dan akerisida, itu tergantung daripada penyakit itu sendiri. Tetapi sebaiknya pada awal penyemprotan, langkah awal ini lebih baik kita menggunakan obat yang mempunyai kandungan dosis rendah. Jangan langsung ke tinggi, karena kalau kita menggunakan obat yang punya dosis tinggi, nanti takutnya terjadi namanya resisten. Penyakit itu akan kebal, jadi susah untuk disembuhkan atau susah untuk kita kendalikan nantinya. Ya, seperti itu. Nah, yang penting saudara-saudara ketahui, inilah keuntungan atau keunggulan kita kalau budidaya tanaman terong seperti ini. Jadi kita nanam sekali, bisa panen berkali-kali, bahkan bisa panen sampai setahun, tergantung daripada perawatan itu sendiri. Nah, cukup menggiurkan bukan? Nah, seperti itu. Kalau kita merawatnya dengan baik, memberikan pupuk susulan, pengocoran, dan penyemprotan fungisida, penyemprotan insektisida dengan benar, dengan standar yang benar, maka hasilnya akan melimpah seperti itu, sangat menguntungkan. Nah, lain dengan halnya tanaman lain, seperti contohnya kol. Mengapa di sini saya tumpang sari dengan kol? Ini tujuannya untuk mendapatkan hasil tambahan saja, seperti itu. Kalau kita hanya nanam kol saja, biasanya kalau kita nanam sekali ya panennya sekali, berbeda dengan tanaman terong seperti ini. Apakah saudara-saudara atau petani pemula tidak berminat seperti ini? Kita nanam sekali, bisa panen berkali-kali. Apalagi yang mempunyai tunjangan di luar, seperti punya anak sekolah atau kegiatan lain, tanamlah tanaman seperti ini. Jadi tanam sekali, terus menghasilkan seperti itu. Ya, walaupun tidak sebesar seperti tanaman cabai, tanaman lain, tapi kan kita mendapat pendapatan sehari-hari seperti itu. Dan ini pemetikannya 3 hari sekali atau 4 hari sekali sudah kita petik. Jadi kalau kita menanam jumlah yang besar atau jumlah yang banyak, otomatis hasilnya juga banyak. Nah, apalagi sampai setahun seperti saya katakan tadi, itu sangat menguntungkan sekali. Nah, sebagai para petani khususnya, lebih baik seperti ini. Kita harus berpikir, apa yang kita tanam ini untuk mendapatkan hasil yang lama, dalam waktu kurun yang cukup panjang seperti itu. Ya, mungkin ada petani yang tidak mau menanam seperti ini. Itu ada pengecualian karena ada mungkin daerahnya tidak cocok atau bagaimana, itu terserah daripada kita masing-masing. Tetapi saya sarankan seperti ini bagi para petani untuk mendapatkan hasil tambahan sehari-hari. Nah, dengan demikian kan bisa istilahnya pengeluaran keuangan kita bisa teratasi untuk membeli sayuran di pasar gitu kan. Nah, itu para petani yang harus kita ketahui. Baik, demikian saya jelaskan seperti ini. Bersemangatlah menjadi petani, jangan sering mengeluh, atau karena harga yang relatif kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kita harus tetap melakukan suatu kegiatan kita sehari-hari sebagai petani. Kita jalankan dengan cara profesional untuk mendapatkan kemajuan di masa depan, untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan harga yang lebih baik, maka kita harus berjalan terus tanpa menyerah. Itulah konsep yang harus kita ketahui. Terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi kita semua.